Sekarang saya lanjutkan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako, yaitu menegakkan dan menandatua yang pertama. Sesudah bertahun lamanya tinggal di Pasumayam Kota Batu, Pariangan, Rajo Sri Maharajo Dirajo mulai memikirkan untuk membuat silsilah untuk generasi-generasi penerus yang akan datang. Dengan dibantu oleh para orang-orang kepercayaan beliau yang sangat pandai-pandai seperti Sri Rajo, Indrajati, Sangkalo, Sari Alam Kuciang Siam, Sari Dunia Kambang Hutan, Indojati Harimau Canba, Reno Sida, Anjuang Mualim. Bertempat di balai-balai Nusa Ruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu. Sesudah sekian lama berunding dan mufakat, sudah saya dan sekata sudah mendapat kata yang bulat. Mereka membuat beberapa keputusan. 1. Keputusan untuk memberikan sebuah gelar pusako adat berupa datuk. Artinya, orang yang mulia. Datuk ini dalam memimpin anak dan kemenakannya serta orang sekaumnya. Kalau seorang datuk sudah ditegakkan dan diberikan gelar pusako adat datuk, untuk panggilan atau sebutan selanjutnya kepada orang itu, hanya gelar datuknya yang akan disebut, dan nama kecilnya orang itu tidak disebutkan lagi, atau sama dengan mengganti nama. Gelar datuk ini lebih dihormati sebagai pemimpin. Untuk mengganti nama itu, maka mereka buatlah Kato Pusako adatnya. Ketek disabuikan namu, godang dihimbaukan golo. Kemudian, kata-kata ini dijadikan Kato Pusako adat. Artinya, waktu beliau masih belum ditegakkan dan diberi gelar datuk, nama kecilnya yang akan disebutkan dan dihimbaukan. Waktu beliau sudah ditegakkan dan diberikan gelar datuk, nama gelar datuknya yang akan disebut dan dihimbaukan. Gelar pusako adat datuk ini diberikan kepada orang yang mempunyai beberapa syarat yang berhak dan pantas, dan tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang yang tidak berhak dan pantas. Sebab fungsi seorang datuk yang sudah diberikan gelar pusako adat akan banyak mempengaruhi kepada generasi-generasi penerus, anak dan kemenakan, serta orang sekaum, juga orang dalam nagari di Luak Nantigo, yaitu 1. Orang yang diberikan gelar datuk ini nanti akan memimpin dan membimbing dan mendidik anak dan kemenakannya masing-masing serta kaumnya. 2. Orang yang diberikan gelar datuk ini akan menjaga atau melindungi korong dan kampungnya. 3. Orang yang diberikan gelar datuk ini akan berperan sebagai orang tua dalam negari. 4. Orang yang diberikan gelar datuk ini akan memberikan contoh teladan bagi anak dan kemenakan serta orang dalam kampungnya memakai adat. 5. Orang yang diberikan gelar datuk ini akan menentukan perkembangan dari luaknya masing-masing. Kemudian dibuatlah Kato Pusako adatnya. Anak dipangku, kamanakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan. Jago nagari jangan binaso, tenggang saroto ju adik. Elok nagari dek pangulu, rancak tapian dek nan mudo. Kalau pangulu memacik hulu, pandai menjago punciang jomato. Kemudian,
Kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat. Yang kedua, keputusan tentang orang yang akan ditanam dan ditegakkan menjadi datuk. Dalam memilih orang yang akan ditanam dan ditegakkan menjadi datuk untuk diberikan gelar pusaka adat. Kemudian mereka membuat kata pusaka adatnya. Dikumpulkan nanta serak, dibinjek nanta cicir, ditintiang di tompetore, dipilih atas cie-cie. Disisihkan boreh jo malukui, dikisai jodak jo sokam, diambil nembone ka dipakai. Kata-kata ini kemudian menjadi kata pusaka adat. Pilihan itu tertuju kepada Sri Rajo, orang yang arif bijaksana. Menegakkan dan menanam datuk yang pertama itu bertempat di balai-balai dan saruang, beratapkan langit, berjenjangkan angin, berlantaikan batu. Di dalam lingkungan Pasumayam Kota Batu Pariangan. Orang yang memimpin menegakkan dan menanam datuk yang pertama itu adalah Rajo Sri Maharajo Dirajo sendiri. Sebab pada waktu itu orang yang pantas dan yang berhak adalah Rajo Sri Maharajo Dirajo. Pertama, karena Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah seorang pemimpin dari pemerintahan adat bersama. Sebagai seorang pemimpin, Rajo Sri Maharajo Dirajo memberikan contoh teladan kepada orang-orang yang lain. Cara menegakkan dan menanam gelar pusaka adat datuk. Kedua, karena Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah orang yang pertama membuat adat dan peraturannya. Ketiga, karena pada waktu itu belum ada datuk yang ditegakkan dan ini adalah yang pertama. Rajo Sri Maharajo Dirajo tidak bergelar datuk. Hal ini ada beberapa pertimbangan. 1. Kata Rajo dan kata Sri serta kata Maharajo di depan namanya sudah merupakan gelar-gelar yang dipakainya dari kampung halamannya. Nama kecilnya adalah Dirajo. Seperti yang sudah dituliskan terlebih dahulu di buku ini di bagian persamaan budaya. 2. Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah orang pertama membuat adat. Dan tujuan beliau membuat adat adalah untuk menyatukan keturunannya dengan keturunan kakak-kakaknya yang pergi ke benua Rum atau Eropah dan ke benua Cina atau Asia dan beliau sendiri ke Pulau Pacu atau Asia Tenggara atau menyatukan bangsa Barat dan bangsa Timur sesuai cita-cita dari ayahnya Iskandar Zulkarnain. Untuk menegakkan dan menanam datuk-datuk selanjutnya adalah para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam terlebih dahulu. Tidak boleh orang yang tidak bergelar datuk untuk memimpin, menanam dan menegakkan datuk yang baru. Demikianlah mengenai menegakkan dan menanam datuk yang pertama. Nanti akan dilanjutkan dengan perjalanan sejarah Rajo dan perjalanan sejarah adat dijadikan sebuah adat. Terima kasih.